Di antara takdir yang tidak dapat dirubah dan ditentang pada diri manusia adalah ketetapan terlahir sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Ini merupakan salah satu takdir dan jalur hidup yang sudah semestinya kita terima dan dijalani sebagai amanah yang harus senantiasa dijaga. Terkhusus bagi laki-laki, Allah pun telah menetapkan bahwa merekalah yang semestinya menjadi pelindung bagi para perempuan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang mutlak harus dijaga dengan berpegang pada syariat Islam. Dijelaskan dalam salah satu ayatnya, Allah Ta'ala mengingatkan kaum laki-laki akan tanggung jawabnya. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Dalam ayat ini, secara jelas Allah Ta'ala menjadikan seorang suami sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas akhlak wanita yang dinikahinya. Baik dan buruknya seorang istri menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga dia berkewajiban membimbing dan mengarahkan pasangannya pada jalan terbaik di dalam Islam. Dari sinilah sangat terasa bahwa memiliki rasa cemburu pada diri seorang suami menjadi karakter yang mestinya menempel dan menjadi salah satu sifat mendasar pada diri seorang suami. Jangan menjadi dayus, seorang lelaki yang mati rasa dan cuek terhadap keburukan keluarganya, terutama istrinya. Maksud dari dayus, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Suami bertipe semacam ini adalah suami yang tercela. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamr, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Yang dimaksud tidak punya rasa cemburu dari suami adalah membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkan. Ketika seorang suami begitu acuh dengan akhlak penghuni rumah yang menjadi tanggung jawab dirinya, baik itu istrinya, anaknya, atau kerabat dekat yang berada di bawah tanggung jawab dirinya, maka ketika itulah julukan dayus pantas disematkan pada diri lelaki tersebut. Contoh bentuk sifat seorang dayus yang banyak terlihat di zaman ini diantaranya ketika seorang ayah merasa bangga karena anaknya memiliki pacar, bahkan memamerkan pacar dari anaknya pada kenalannya atau kerabatnya yang lain. Parahnya lagi, membiarkan anak putrinya berboncengan berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sungguh telah hilang rasa cemburu dan rasa bersalah pada laki-laki muslim semacam ini. Contoh yang lain lagi misalnya, merelakan anggota keluarga perempuan keluar rumah tanpa menggunakan jilbab atau hijab syar'i, sehingga bisa dipandang dengan leluasa, menggunakan pakaian ketat yang tidak layak dipakai oleh seorang muslimah. Parahnya lagi, ketika seorang laki-laki justru mengarahkan istri dan putrinya pada pakaian-pakaian stylish dengan mengikuti mode pada pakaian-pakaian terbuka dan tidak menutup aurat. Itulah dayus, seorang laki-laki sekaligus suami dan ayah dari anak-anaknya yang cuek dan tidak perhatian dengan pelanggaran syariat yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Tidak hanya cuek, dia bahkan menjadi imam dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Inilah di antara tugas berat yang diemban oleh laki-laki di dunia ini. Karena selain menjaga diri, mereka juga dibebankan untuk menjaga orang-orang di sekitarnya yang menjadi tanggung jawab dirinya. Inilah pula yang menjadi salah satu alasan mengapa laki-laki ditakdirkan menjadi pemimpin. Sebab dialah yang bertanggung jawab atas banyak hal. Dan dengan tanggung jawab yang besar, akan sangat memungkinkan bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan yang besar pula.